Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memadukan dua hati yang terpisah hingga sampai kepada akad nikah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ijab qabul keduanya dan keduanya pun menjadi sah, sehingga setelah itu disyariatkan bagi keduanya untuk melaksanakan walimah. Adapun walimah, pendapat mayoritas para ulama menyebutkan bahwa walimah hukumnya wajib, walaupun sebagian menyebutkan bahwasanya hukum walimah adalah sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya walimah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati sahabat Abdurrahman bin Auf pada pakaiannya ada atharus safrah, ada bekas kuning dari tanda parfum. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Ma hadza? Apa ini?" Maka Abdurrahman bin Auf pun mengatakan, "Tazawwajtu imra'atan." Aku telah menikahi seorang wanita. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Walimahlah walaupun dengan seekor kambing. Ini bukan batasan setiap walimah harus dengan seekor kambing, minimal ataupun maksimalnya. Akan tetapi diperbolehkan dan dipersilahkan seorang ketika melaksanakan walimah dengan menghidangkan makanan-makanan yang halal kepada para undangan. Dan ini dibuktikan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan walimah setelah beliau menikahi Sofiyah. Didapati makanan yang dihidangkan pada waktu itu adalah kurma, roti, ataupun keju, dan sebagian riwayat menyebutkan bubur. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ketentuan di dalam walimah tersebut makanan-makanan tertentu. Kemudian kata para ulama, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya walimah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali ibn Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berkata kepada Ali, "Innahu la budda lil urs min walimah." Sesungguhnya seharusnya pada pernikahan itu ada walimah. Oleh karena itu, disinilah para ulama menyebutkan hukum walimah itu adalah wajib. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting saat kita melaksanakan walimah, janganlah kita mengkhususkan orang-orang kaya saja yang kita undang untuk menyantap makanan-makanan yang dihidangkan dalam walimah tersebut. Karena ini merupakan perbuatan yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah, yud'a ilaihil aghniya wa yutrakul masakin." Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan pesta, yang hanya orang-orang kaya saja yang diundang, sementara orang-orang miskinnya tidak diundang. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengundang kaum muslimin secara keseluruhan dan tidak memilih yang kaya ataupun yang miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dibolehkan untuk mengungkapkan rasa gembira saat walimah adalah dengan menabuh duf ataupun menabuh rebana. Namun ingat, yang menabuh rebana ini adalah anak perempuan yang masih kecil, bukan kaum laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah dewasa ataupun gadis yang sudah dewasa. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pernikahan salah seorang sahabiyah yang bernama Rubayyi. Di sana dia menyebutkan bahwasanya ada juwairiyat, yakni para wanita-wanita yang masih kecil, anak-anak wanita yang masih kecil. Yadribna biduf, mereka menabuh rebana untuk menghibur orang-orang yang ada pada saat itu, yaitu saat terjadinya akad pernikahan. Maka hal ini dibolehkan untuk menambah rasa kegembiraan saat terjadinya atau saat dilaksanakannya walimatul urs. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.